Halo Tribuners, kembali lagi di AutoZone, zona otomotif terhits dan terupdate. Kali ini bersama saya Elsa Elintia. Dan di belakang Elsa ini udah ada yang lagi rame nih, karena ini adalah Honda City Hatchback 2021. Ini merupakan varian terbaru yang dikeluarkan oleh Honda Indonesia. Nah, kita akan mereview dan akan mengulik keunggulannya apa aja sih, dan gimana cara ngedapetinnya, terutama bagi Anda Tribuners yang tinggal di kota Semarang. Selamat siang, Mbak Elsa. Senang banget. Di sebelah Elsa udah ada Pak Yoga. Siap. Pak Yoga, kita boleh ya? Boleh sekali. Tentang City Hatchback-nya ini. Siap. Nah, ini kan Tribuners pasti pada kepo, pada bertanya-tanya kira-kira keunggulannya apa aja, terus kenapa baru keluar di Semarang. Nah, kita bakal tanya-tanya nih Pak. Untuk yang pertama, untuk keunggulannya dulu deh. Kira-kira apa nih dari City Hatchback terbaru? Siap. Oke, terima kasih Mbak Elsa, terima kasih Tribuners, dan salam untuk Honda lovers semua yang ada di Semarang maupun di mana aja yang menyaksikan tayangan ini. Jadi Honda City Hatchback ini memang produk yang paling grace sekali Mbak Elsa, karena dia baru di launching di bulan Maret, kira-kira tanggal 4 Maret nih. Launchingnya pun secara virtual. Jadi kita memang khusus sekali segmen mobil ini untuk anak muda. Nah, kebetulan di Semarang unit sudah tersedia kira-kira di bulan Mei, bahkan sudah didistribusikan ke konsumen tuh Mbak Elsa, kira-kira bulan Mei. Dan di Juni ini, kita sudah menginjak bulan Juni, mobil ini sekarang menjadi market leader Mbak. Jadi penjualannya sudah sangat-sangat langsung meroket. Itu luar biasa sekali. Nah, tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena Honda City Hatchback ini punya kira-kira keunggulan banyak sekali. Kalau saya jelasin banyak deh pokoknya. Tapi kalau saya rangkumin kira-kira ya, dari performanya. Ini mobil performanya bagus banget, cocok banget buat anak muda. Kemudian dari keluasan kabin, meskipun ini mobilnya kecil, Tribuners, tapi nanti kita akan cek bagaimana kondisi di dalamnya. Sangat luas sekali. Kemudian dari sisi fiturnya, dia juga tidak cuma bentuk yang baru, tapi dilengkapi dengan fitur-fitur yang sangat-sangat cocok sekali untuk Tribuners semua. Jadi teknologinya juga di-update. Canggih banget, betul gitu. Dan juga ada faktor keselamatan yang tentunya mendukung performa dari mobil ini. Saya sangat-sangat bagus sekali. Dan yang terakhir, mungkin tentunya jaringan after sales dari Honda ya, yang semua sudah pada tahu bagaimana kualitas dari pelayanan kita. Baik. Gitu. Itu baru gambaran kecilnya aja. Gambaran kecilnya, betul. Ini kita bakal ngulik lebih jauh lagi nih Pak. Siap. Boleh ya kita otak-atik mobil itu? Boleh banget, boleh banget. Gitu. Kita mungkin agak ke samping. Ya, boleh. Lanjut, mungkin ini wheelbase-nya agak panjang ya, mungkin kabinnya juga lebih luas. Betul, karena ini adalah basisnya dari sedan, seperti Honda City. Honda City kan saat ini sudah ada tuh, jadi kan memang sedan. Maka di sini hatchback ini adalah versi tanpa bagasi, istilahnya begitu. Tapi tetap bagasinya ada, cuma di bagian dalam mobil itu sendiri. Makanya wheelbase-nya sebenarnya memberikan keuntungan dibanding segmen hatchback sebelumnya Mbak Elsa. Tahu nggak segmen hatchback sebelumnya apa kira-kira? Apa nih? Honda Jazz. Honda Jazz ya? Iya, kan banyak yang kehilangan tuh dengan Honda Jazz. Apalagi Honda Jazz sudah di stop ya produksinya. Betul. Jadi ini apakah bakal jadi pengganti Honda Jazz? Betul. Gitu Nanti biar konsumen yang menilai ya. Setelah kita kupas ternyata keunggulannya apa, nanti biar konsumen yang menilai deh. Kita agak meramal-meramal ya jatuhnya malah. Terus untuk spion sendiri ini warnanya hitam ya, tapi yang lainnya bodinya warna metallic grey. Betul. Spionnya dari track? Spionnya sudah dari track. Mantap. Hitam ini sebenarnya nggak cuma spion, tapi juga di antena itu dia juga warna hitam. Jadi beberapa aksen memang seperti di sini juga dia hitam ya, di bagian lampu list itu juga mengesankan sporty, karena hitam kan cowok banget gitu ya. Dan tetap elegan gitu. Elegan, betul. Cakep. Terus untuk kunci ini kayaknya udah smart key ya? Betul, sudah smart key. Kebetulan ini saya lagi pegang kuncinya nih. Nah, ini unit yang di display saat ini adalah tipe yang manual transmission Mbak Elsa. Tapi kalau untuk yang tipe automatic yang menggunakan CVT, dia ada satu tombol lagi di sini. Tombol untuk menghidupkan mobil dari jarak jauh. Namanya bisa AC-nya sekalian. Yes, betul. Namanya remote engine starter. Jadi itu menyalakan mesin bukan untuk gaya-gayaan sebetulnya. Tapi tujuannya mendinginkan kabin. Tuh. Nah, itu yang di Semarang cocok banget ya. Cocok banget ya. Wah, udah panas-panas, pengen buruan masuk mobil, pengen yang buruan dingin gitu.
Tapi kalau yang itu cuma ada di CVT ya? CVT karena faktor safety, Mbak. Jadi kalau ini dipakein di manual, misalnya si pemilik memarkirkan tidak dalam posisi netral, maka justru akan menjadi sebuah hal yang tidak safety. Jadi Honda sudah memikirkan sampai ke sana. Tenang aja. Jadi untuk yang manual, untuk yang pingin ngebut-ngebut, meskipun jangan ngebut-ngebut banget, hati-hati di jalan. Tapi kalau yang pingin nyaman, safety, menikmati fitur, bisa ambil yang tipe CVT. Baik. Jadi udah Gitu. ada dua tuh jadi Tribuners, ada yang manual dan ada juga yang automatic CVT. Betul sekali. Cakep. Kita agak bergerak ke belakang mungkin. Ke belakang, oke, ayo ikut pokoknya. Aduh, ini keponya kupas tuntas kita. Kupas tuntas ya. Nah, gimana Mbak? Lihat tampilan belakangnya kayak style-style mobil Eropa nggak? Aku ngeliatnya kayak Mercy. Kalau Kayak Mercy ya? personalku Betul. ya. Aku ngeliatnya kayak Mercy. Terus ini ada spoilernya dikit ya, ada spoiler Betul. dikit, ada third brake clamp-nya juga. Betul. Terus ini lampunya pasti udah LED nih. Sudah LED. Udah LED. Terus ada ini kamera mundur juga, Mbak Elsa. Sensornya ada 4 ya. Nah, itu yang good news-nya nih, biasanya pemilik mobil Honda, sensor parkir tuh dia harus nambahin sendiri. Ya. Sekarang hampir semua mobil Honda, ya, sambil ngelirik dikit ke sono, bahkan yang sono pun juga sudah ada. Si Brio ya. Iya, si Brio juga udah ada, Cakep. gitu. Jadi 2021 hampir semua sudah menggunakan sensor parkir. Wow, ini yang punya problematik tentang parkir mundur. Iya. Ini bisa mengatasi solusinya nih. Betul. Ini bisa mengatasi masalah. Ini reflektornya ya. Iya, untuk menambah faktor safety ada reflektor. Oke, terus ini masih ada sentuhan karbonnya lagi nih. Iya, di belakang sama seperti depan. Jadi di bagian bumper ini dia mengesankan seperti mobil sportnya Honda. Dia pakai diffuser dan ada aksen lubang berbentuk honeycomb ya. Iya, honeycomb itu ya. Tuh. Keren tuh. Kita udah di bagian dalam, kita bakal nge-review interiornya juga. Tentunya dengan Pak Yoga juga, kita masih bakal tanya-tanya. Dan ini kebetulan kita nge-reviewnya yang manual ya. Manual, betul. Transmisi manual. Dan ini kita bakal review dulu dari bagian joknya dulu kali ya. Ya. Dari joknya ini material suede, fabric, dan ada dikit kulit ya kayaknya ya. Iya. Jadi campuran sekarang materialnya. Tapi kulitnya di samping, kemudian ini suede-nya ini di bagian yang apa ya, yang posisi-posisi pas lah. Jadi dia tetap nyaman gitu. Benar. Jadi tampilan mewahnya tetap Kita juga tetap dapat. sporty gitu Betul. ya. Keren sih. Ini ada aksen merahnya juga, jadi Betul. lebih menceriakan suasana yang ini hitam semua, tapi ada Betul. sentuhan merahnya Betul. tetap sporty sih. Tuh. Terus ini tinggi saya 165 cm. Headroomnya masih cukup lah Masih cukup kalau ya. untuk pengemudinya. Terus ini untuk pegangannya juga ya Gimana? enak, Rasanya nyaman nggak? nyaman. Terus Ini juga bisa diatur. Kalau masih kurang, oke. ya bisa diatur. Tilt Nah, sama tilt aja. teleskopik ya? Teleskopiknya enggak. Oh, teleskopiknya belum. Teleskopiknya belum. Dia hanya Semoga tilt soon aja. ya. Tilt Saya aja. bantu ya. Agak keras ya tiltnya. Iya. Ya? Oke. Terus ini ada beberapa panel juga. Betul. Di bagian sini ada untuk volume suara, Audio, iya. bisa diatur dari sini. Terus ini ada cruise control nih. Betul, sudah Mantap. dibekali cruise control. Tapi udah adaptif belum? Ya? Belum. Soalnya di Indonesia belum ada Honda Sensing sih ya. Iya. Ada. Sudah ada. Di Oh, Indonesia ada? ada di Wow. CR-V, di Accord, sama di Odyssey. Kita Wow. sudah ada Honda Sensing. Mantap. Nah. Tapi kalau yang ini berarti belum, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin biar ini masih ya terjangkau gitu ya. Iya. Terus ini ada aksennya dikit juga di bagian setirnya, ada ini ya, bahannya agak beda sama Iya, gripnya. lebih enak digenggam utamanya. Dan ini juga kan seperti ada tulisannya logo ya. Jadi untuk keamanan dia dilengkapi dengan airbag. Kalau yang sebelumnya, generasi sebelumnya, yang Jazz utamanya, yang hatchback sebelumnya ya, Oke. dia hanya di depan airbagnya. Tapi kalau sekarang dia sampai samping, bahkan sampai Wow. baris kedua juga dilengkapi dengan Airbag. airbag. Jadi ada depan, ada side, ada kemudian yang side bawah, side curtain dan side yang bawah juga ada. Jadi total ada 6 set ya Wow, airbagnya. 6 airbag loh, wow. Gitu. Ini safety-nya dipikirin banget nih berarti ini. Jelas. Terus untuk instrumental clusternya, ini agak retro ya, agak Iya, kuno gitu ya. tetap pakai jarum kesannya karena biasanya orang suka dengan jarum RPM. Meskipun beberapa mobil ada yang digital, tapi tetap dia suka dengan indikator jarum biasanya gitu. Oke, ini ada bagian yang digital juga tapi di tengah aja ya. Di tengah, ya. Sampai dinyalain boleh loh, Mbak. Boleh ya. Nyalain nih biar gak kepo. Iya, sekali lagi. Nah, biar tahu indikatornya Oke. apa. Nah, Nah, apa yang di tengah ada
ada bensinnya masih seberapa, terus itu ada average consumption-nya ya, terus berapa kilometer, ada jamnya juga. Betul. Jadi ini paduan antara digital dan Betul. manual. Oke. Oke. Siap. Terus kemudian ini nih, yang unik adalah di transmisi manualnya. Kalau mobil biasa itu kan manualnya cuma 5 speed nih. Oke. Nah, kalau di sini Mbak Esa lihat ada angka 6. speed. Betul. Baik. Bisa buat slalom. Jadi ada 6 speed. Nah, produk Honda yang 6 speed juga itu terinspirasi dari Honda Civic Type R. Oh, oke. Mengadaptasi ya. Betul, teradaptasi dari situ. Terus ini kalau aku perhatiin agak geser dikit, ini handbrake-nya masih manual ya. Betul, karena anak muda tadi kadang nggak suka dengan fitur yang elektrik katanya. Betul. Gitu kan. Ya udah, kita masih style yang lama deh, tapi mantep katanya gitu ya. Iya, keren. Bener nih, ini bisa buat slalom. Terus ini ada cup holder-nya 2 sama ada laci tempat untuk kecil, koin ya dan koin, sebagainya, masker, kartu. ya gitu, segala Ini juga macam. ada lacinya. Terus ini bagian head unitnya. Head unitnya dia sudah touchscreen dan tentunya dia sudah terkonek dengan Bluetooth. Nah, kebetulan ada suara musiknya juga nih, bisa. Oke. Terus ini juga sudah bisa terkoneksi dengan smartphone terkini, gitu. Jadi cukup connect dengan USB, cas asli, dia sudah langsung bisa connect, nggak perlu kabel tambahan apapun. Waduh, itu USB-nya ada 2 lagi ya. Betul. Biasanya kan smartphone cuma ada satu gitu ya. Gitu ya. Ini ada 2 USB-nya, udah gitu bisa ke Apple CarPlay sama Android Auto. Betul, ya. Android Auto juga bisa. Cakep. Gitu. Terus ini menarik juga nih, untuk pengaturan AC-nya masih pakai tombol yang diputar ini, tapi tampilannya udah digital nih. Digital. Coba sambil diinjek pedal remnya, kita nyalain mesin misalnya. Transmisi. Oke. Sekali lagi. Oh, sorry. Harus injek kopling. Oh, iya. Oke. Yes. Oke. Nah, kita cek untuk AC-nya ya. AC-nya ya. Nah, ini ada yang unik nih yang saya mau kasih lihat nih. Jadi meskipun dia kesannya putaran manual, tapi sesungguhnya dia ya ada layarnya juga. Tampilannya digital gitu. Digital. Ya. Dan dia ada, saya suka warna merahnya nih, nggak tahu dengan Mbak Esa nih. Iya, keren sih, sporty. Jadi kayak futuristik gitu. Futuristik, betul. Bagus ini ya. Nah, jadi dia sebetulnya digital yang seolah-olah sebenarnya di mobil kita yang lain ada nih Honda Accord, itu juga dia menggunakan puter-puteran. Apalagi kadang ada orang yang suka dengan suara klik-klik-kliknya itu lebih kayak memuaskan gitu ya, satisfying gitu. Orgasm. Oke, ini inovasi yang cukup menarik nih. Betul. Soalnya perpaduan antara yang udah modern dan juga yang agak stylenya lama seperti dikit, ya gitu. klasik Klasik istilahnya. ya, Iya. vintage. Yang klasik lebih asik katanya. Ada, nggak boleh ngomong itu ya. Boleh jadi sensor ya. Untuk tombol hazard agak di atas itu. Iya, ya, agak ya. di atas. Oke. Gitu. Oke. Oke, terus kita ke belakang kali ya. Kita Kita lihat. bakal review kursi penumpangnya juga nih. Siap. Oke. Biarin mesin nggak nyala nggak apa-apa. Oke. Biar adem-adem dikit. Baik. Kita ke belakang. Lanjut ke row kedua, kursi penumpang. Nah, Tinggi saya 165 cm, tapi headroomnya masih spacious. Terus untuk legroomnya itu juga masih sisa banyak banget ini malah. iya. Ini pengaturan Ini tadi kursinya- posisi tempat duduknya biasa Iya, ya. betul. Ini tadi posisi tempat dudukku kayak gini padahal, tapi legroomnya masih sisa banyak banget. Terus masih ada sentuhan kulit juga. Ini armrest kah? Ini enggak sih, tapi dia Enggak ya? bisa kalau mau tempat duduk orang ketiga di sini dia bisa karena ada sandaran kepalanya. Oke. Gitu. Jadi masih menyamankan penumpangnya ya. Betul. Memanjakan sekali ini. Terus ini ada bagian Ini charging untuk portnya charging ya? bisa, tapi kita masih perlu adaptor tambahan karena dia masih berbentuk seperti outlet pada umumnya ya. Oke, gitu. 12 volt. 12 volt gitu. Ada 2, jadi nggak usah rebutan tuh. Betul. Ini ada tempat penyimpanannya sedikit. Ya, Terus armrestnya tadi ke skip malah, armrest buat penumpang ya. Sorry, driver ya. drivernya. Oke, terus ini bentukannya bagus juga sih. Warnanya interiornya hitam semua ya, karena sejak di generasi hatchbacknya sebelumnya yang Jazz, kita sudah menggunakan warna hitam dan kita salah satu pionirnya loh, Wow. menggunakan warna hitam untuk full interior. Wah, keren sih. Jatuhnya sporty, Sporty tapi banget itu gitu tetap ya. elegan, aku Dan ternyata sukanya. kita di dalam tuh jadi lebih nyaman karena kayak Bener. privasinya lebih terjamin gitu kan. Jamin, benar-benar nggak terlalu mengekspos gitu ya. Oke, ini masih hard plastik ya. Plastik, Ini oke. ada handle juga. Terus kita bakal nge-review juga nih tentang tadi yang long seat.
Iya, apa, pelipatan kursi ultra seat ya, karena ultra untuk seatnya. meskipun mobil ini kecil, tapi kalau misalnya aktivitas anak muda membutuhkan bawa barang yang banyak, misalnya, jadi sangat bisa banget ya, terutama mode utility-nya. Mbak Esa hobi sepedaan nggak? Enggak. Nah, sayangnya nggak ya. Sayangnya Kalau nggak. biasanya hobi sepedaan, biasanya dia bisa masuk sepeda di sini. Oh, sepeda gunung. Sepeda gunung bisa. Nanti kita Oh. coba ya kapasitasnya seberapa luasnya. Oke, boleh nih Gitu. kita lihat seberapa Siap. luas Oke, kabinnya. yuk langsung cobain ya. Cakep. Nah, kita sekarang berada di bagian belakang nih, Mbak Oke. Esa. Tadi kan kita mau mencoba memperagakan ultra seat ya. Tapi sebelum ke sana, saya mau kasih lihat nih, mungkin bagi Honda lovers yang bingung ya, ini tuh untuk apa? Dua ini ya. Nah, ini adalah fitur Isofix and Tether, Mbak. Oke. Jadi sesuai dengan standar internasional, fungsinya adalah ini untuk membantu mengikat kursi baby seat. Jadi mobil kita sebaiknya memang baby seat itu berada di baris kedua. Oke. Dan supaya nyambung nih dengan kursi baris keduanya, tentunya kursi baby seat itu harus diikat dengan kuat ke cantolan yang ada di sini, gitu ya. Tentunya kalau mobil biasa yang nggak ada fitur ini kan susah tuh, dan sangat-sangat nggak safety, gitu. Benar-benar. Oke. Sangat membantu ya. Betul. Nah, tadi ultra seat ya. Ultra seat itu yang pertama adalah mode utility, Oke. di mana kita bisa memaksimalkan seluruh kabin baris kedua ini menjadi sebuah tempat penyimpanan barang. Nah, oke, dorong ke depan. Nah, gitu Kabinnya ya. tiba-tiba jadi luas. Ini luas. Magic. Bentar, ini bisa dilepas. Nih, nanti ini seatbeltnya bisa dilepas ya. Jadi kalau mau disimpan dia di atas bisa. Ya. Ini tadi Gitu. delala seat beltnya pas lagi ketancap aja. Ya, lagi ketancap ya. Oke. Ini bisa bawa barang yang panjang gitu ya. Terus tadi kayak sepeda bisa masuk ke Bisa sini. masuk sini. Dari sini sampai ke situ gitu ya. Ini spacious banget loh. Ini memanjakan Dan- pasar Asia Tenggara. Betul. Dan ini pelipatannya rata. Rata kabin. Benar-benar. Karena ini penggerak roda depan dan kemudian kita juga letak tangkinya diatur sehingga bagian baris kedua dan yang bagasi ini lebih spacious, lebih luas, lebih lega. Wow. Tuh ciri khasnya Honda dari generasinya Jazz, City, bahkan HR-V juga punya fitur seperti ini. Iya. Gitu. Sampai seatnya aja bisa kita modif sendiri. Kita pengen kayak gimana, pengen bawa barangnya apa. Siap. Keren banget. Terus ini ada, kan tadi ada tol, ada long. Ada long, ada. Nah, long itu nanti tinggal yang di bagian penumpangnya duduk di sebelah kanan semua, yang long. Kemudian yang bagian depan, penumpang depan itu kita rebahkan ke belakang. Jadi kita bisa memuat benda kayak pot misalnya, kira-kira tinggi 1,3 meter, masuk dan berdiri di situ. Karena kalau belanja pot kan kadang ditaruh sini nggak muat nih. Benar ya. Biasanya cewek-cewek suka tanaman kan. Gitu. Itu bunga-bunga. masuk di situ pot misalnya atau Gucci bisa masuk di mode tol itu. Oke. Jadi ada Gitu. beberapa mode itu nanti bisa kita sesuaiin sendiri gitu ya, Betul. keperluannya yang mana. Tuh, yang terakhir refresh atau mode relax. Oke. Yaitu kita fungsikan semua ini seperti sofa. Jadi baris pertamanya dilipat rebah semua. Oh, oke. Gitu. Jadi dengan direbahkan itu terlebih dahulu kita harus melepas sandaran kepalanya. Nanti kita sambungkan dan kita menjadi sebuah ya misal lagi di tempat piknik atau lagi sekarang kan eranya ada nonton bioskop di dalam mobil tuh iya, misalnya iya, ya. benar. Nah, itu cocok banget buat seperti itu. Drive in ya. Drive-in. movie gitu. Gitu kira-kira. Dan kemudian selain itu adalah safety. Karena standarnya sudah dilengkapi dengan ABS. Oh, udah ABS ya? Sudah pastinya ABS, EBD, Electronic Brake Force Distribution. Oke. Kemudian kita juga sudah ada VSA dan di Assist. Vehicle Stability Assist. Oke, kemudian ini ditambahkan lagi dengan airbag sampai samping. Oke, ada 6 Gitu, buah itu ya ada tadi 6 buah. airbagnya. Keren Jadi banget. sudah lebih upgrade lagi dibanding hatchback Betul. sebelumnya. Setuju. Soalnya ini lengkap banget apa untuk teknologinya, untuk kefungsiannya juga itu udah wow. Betul. Oke. Pura-puranya Oke. ini ya buka ya. Jadi Ya. kita bakal nge-review buat mesinnya juga. Mari kita review. Bisa Ada. cari selahnya. Oke. Iya, kotak tanda panah. Iya. Ya. Siap. Nah, Mbak Esa, ini bagian yang paling seneng bagi orang yang pecinta performa. Nah, ini nih yang petrolhead. Ya terakhir ya. Jadi mesinnya Honda ini kan menggunakan
konfigurasi sedikit berbeda dibandingkan Honda Jazz sebelumnya. Kalau sebelumnya menggunakan 1500 cc SOHC, kemudian menghasilkan tenaga 120 PS. Nah, kalau yang di tipe yang terbaru ini di City Hatchback ini ada mengganti menggunakan DOH. Nah, dampaknya adalah tenaganya meningkat meskipun hanya 1 PS, sekarang jadi 121 PS nih. Tetapi dari grafik mesinnya tenaga puncak itu bisa dicapai di putaran mesin yang lebih rendah. Artinya sekarang nggak perlu ngoyo-ngoyo lagi. Kalau dulu kan harus lebih ngoyo. Tapi kalau sekarang sudah bisa tercapai di putaran RPM yang lebih rendah. Berarti ini kita nggak perlu ngegas banget, tapi bisa langsung dapat torsinya dapat, tenaganya dapat. Gitu ya. Dan tentunya konsumsi BBM-nya Mbak Esa. Lebih hemat dong. Lebih hemat, betul. Itulah cerdasnya Honda ya. Jadi dia dibikin supaya karena ini mobil anak muda, yang pakai kan pinginnya kenceng tapi sehemat mungkin. Ya, betul. Gitu. Betul. Betul, saya anak muda loh. Gitu. Jadi 121 PS, 145 Nm ya. Siap, betul sekali. Ini harusnya lebih hemat, mungkin sekitar 3% kali ya? Iya, kira-kira 3% dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi tentunya tergantung bagaimana injekan kaki kita ya. Seringkali kadang karena mobilnya sporty, keasikan di dalam mobil dia melaju terlalu kencang. Ya, jadi perlu diperhatikan juga mengemudi dengan hemat. Kita ada indikatornya, nanti ada Eco Assist. Di meter cluster dia akan nyala warna hijau. Jadi kalau kita mengemudinya sudah hemat, lampunya hijau. Itu yang ikon itu ya atau ikon? Iya, semacam itu. Jadi udah ada solusi hemat dan juga tetap dapat kencengnya nih. Betul. Keren. Tenang aja, sekarang ada paket hemat 1 dan paket hemat 2. Apa tuh? Jadi cukup dengan membayar biaya yang tidak terlalu mahal, tetapi bisa dimasukkan di angsuran mobil atau bisa dibayar di awal misalnya ya. Biasanya orang beli mobil kan mumpung punya duit nih, mending bayar aja sekalian. Lah nanti selama sampai dengan 4 tahun paket hemat 1 atau paket hemat 2 itu sampai dengan 8 tahun, artinya kita sudah tidak perlu lagi memikirkan biaya perawatan, baik jasa maupun spare partnya yang perlu diganti. Oh gitu, jadi spare part dan jasa udah all sudah in semuanya ya? All in semua. Keren. Dan kalau misalnya Mbak Esa bosan dengan mobilnya belum sampai 4 tahun, terus mau dijual kembali, itu melekat pada mobilnya, jadi bisa merupakan nilai tambah bagi mobil itu sendiri. Gitu. Jadi ini solusi benar-benar paket hemat ya? Paket hemat semuanya. Tadi namanya juga paket hemat sesuai namanya. Betul. Ya. Gitu. Itu bisa di semua dealer yang ada di Semarang? Bisa di semua dealer, dimanapun, seluruh Indonesia, dan servisnya pun bisa dipakai di manapun. Jadi kalau pakai hematnya didaftarin di sini misalnya, saya pindah kota lain bisa, nggak masalah. Gitu. Dan kalau di tahun depan ada kenaikan biaya, yang penting adalah kita nggak ikut kenaikan biayanya. Oh, tetap ikut harga. Tetap harga yang waktu itu dibayar. Jadi udah free semua all in. Mantap. Ini solusi cuan. Solusi cuan, siap. Keren banget nih. Siap. Jadi cara ordernya di era pandemi seperti ini sebenarnya gampang sekali. Kalau mungkin teman-teman di dealer di kota Anda kok ada dan memang merupakan dealer kesayangan, silakan kunjungi aja di dealer di seluruh kota terdekat dengan tempat tinggal Anda. Kita di Jawa Tengah ada 20 dealer, jaringannya luas sekali. Itu ada dipilih aja yang mana. Tapi kalau memang lagi tidak memungkinkan untuk ke dealer, meskipun di sini kita juga protokol kesehatan ya. Jadi tetap aman semua, dicek suhu, nggak apa-apa, main-main aja sekalian ngecek. Tapi kalau misalnya kok masih belum yakin, bisa kontak langsung ke website atau ke IG kita atau IG dealer di masing-masing. Nah, kalau IG-nya kita yang merupakan authorized main dealer, kita ada di Honda Semarang Center. Kemudian websitenya kita ada di hondasemarangcenter.com itu ya. Jadi bisa klik di situ, nanti teman-teman bisa cari tahu dealer terdekat di kota Anda ada di mana. Gitu. Nah, kalau promonya nih, mumpung masih menarik banget karena ini mobilnya masih fresh banget dan indenanya juga lumayan panjang nih. Jadi buruan aja datang ke dealer terdekat supaya nggak ketinggalan. Dan di bulan Juni ini karena ada kebijakan pemerintah potongan PPNBM tuh Mbak Esa, jadi 50%, jadi lumayan. Jadi saat ini kita ada di harga 310 juta untuk yang tipe CVT atau Matic ya. Kemudian ada di 300 juta pas nih untuk yang tipe manual gitu. Jadi kalau mungkin bulan-bulan berikutnya lagi naik lagi harganya. Betul, jadi harus buruan gitu. Dan khusus untuk unit yang di display ini warnanya unik banget nih, cakep banget. Ini warnanya Meteoroid Grey. Tuh ya, warna terbaru yang khusus ada di Honda City Hatchback ini. Warna hanya ada di sini gitu, keren banget pokoknya.
bisa langsung kontak. Kontak aja, website boleh, telepon bisa, nanti kita yang jemput bola. Udah disediain option-optionnya. Siap, siap. Oke, terima kasih banyak Mbak Elsa dan Tribuners semuanya. Ya, Sekian Tribuners untuk AutoZone kali ini, yaitu review untuk Honda City Hatchback. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe channel YouTube Tribuners. Saya pamit, dadah!